Oke, selamat pagi sahabat inisiatifnews.com. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan yang baik-baik saja. Hari ini kita akan berdiskusi dengan salah satu narasumber terbaik kita, yaitu Habib Syakur bin Ali Mahdi Al-Hamid dari Jawa Timur, tepatnya Kota Malang, Habib ya. Ya, siap. Nah, tema diskusi kita hari ini bincang-bincang santai, yaitu dengan tema menakar situasi nasional dari kacamata agama dan kebangsaan. Habib Syakur, apa kabarnya hari ini, Habib? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah sehat selalu. Habib, hari ini apa kegiatannya, Habib? Mungkin bisa di-share ke teman-teman inisiatif. Hari ini saya kegiatan berbagi kasih bersama saudara kita umat Kristiani dalam rangka memperingati Hari Raya Natal. Ini baru selesai, saya di kota Banyuwangi, Jawa Timur. Kemarin juga begitu, kita ikut misa bersama perayaan Natal. Saya mengikuti itu dalam rangka kasih sayang dalam kemanusiaan. Saya mempergunakan logika kemanusiaan. Jadi di sini sama-sama memperingati hari Natal. Saya tidak mengimani, tapi saya mengajak seluruh anak bangsa merajut kasih sayang dalam kemanusiaan. Sebagaimana kita memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Atau saya bisa sebutkan Isa ibnu Maryam. Kelahiran Isa ibnu Maryam adalah kelahiran seorang figur kasih sayang dalam kemanusiaan. Indah sekali kita memperingati merajut keberagaman anak bangsa. Kira-kira begitu, Mas Ibnu. Oke, Habib Syakur, ini kan momen situasi di setiap Desember itu kan selalu ada perdebatan antara pro dengan ucapan Selamat Natal dan tidak gitu ya, dan selalu menjadi gaduh. Nah, perspektif Habib sebagai tokoh agama Islam di Jawa Timur itu melihatnya apa sih, Habib, hukumnya orang mengucapkan Selamat Natal secara spesifik ya? Halo? Halo, Habib, kedengaran Habib? Halo? Halo, Habib? Halo? Oke, Habib. Oke, Ya, jaringan sudah kembali normal, Habib ya? ya, alhamdulillah. Oke, siap. Saya ulang lagi ya pertanyaan tadi, Habib ya. Iya, ya. Oke, jadi begini, Habib. Setiap tahun itu kan di menjelang Desember gitu kan selalu ada perdebatan yang mengaitkan tentang boleh atau tidaknya mengucapkan Selamat Natal gitu, sampai Majelis Ulama Indonesia aja sampai berbeda pandangan gitu antara Majelis Ulama Indonesia di daerah sama di pusat gitu. Nah, menurut perspektif Habib sendiri sebagai tokoh agama Islam, tokoh ulama agama Islam di Jawa Timur, apa sih sebenarnya, Habib, hukum yang yang diyakini yang lebih aman gitu di kalangan umat? Apakah boleh mengucapkan Selamat Natal atau tidak gitu, sehingga tidak ada kesan seolah-olah kita sebagai umat Muslim itu murtad karena mengucapkan kalimat seperti itu. Kira-kira seperti itu, Habib. Ya, terima kasih sebelumnya. Kalau saya ingin menggarisbawahi bahwa mengucapkan Selamat Natal itu saya tidak memakai logika hukum agama Islam, logika akidah. Saya memakai logika kemanusiaan. Yang mana kita mengucapkan Selamat Natal ini adalah untuk kebaikan, untuk meneduhkan umat beragama. Di sini mengucapkan Selamat Natal itu sama saja untuk mempersatukan seluruh anak bangsa dalam bingkai kasih sayang kemanusiaan. Karena kita wajib menjalin hubungan baik antar sesama manusia untuk meraih kredit poin yang plus menuju hubungan
kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala jika tidak bisa menjalin hubungan baik kepada sesama makhluk dan juga ciptaan Allah? Semua itu berdiri sama rasa, sama rata, sama tinggi. Jadi prinsipnya kita itu lahir dalam keadaan suci, hanya beda jalan menuju Tuhan. Adapun perdebatan-perdebatan dalam akidah, perdebatan itu tidak terlalu mutlak dan tidak terlalu spesifik. Cuma ada yang membolehkan, ada yang menolak. Nah, membolehkan dan yang menolak ini kita kaji, kita buat kita buat semacam semangat hidup saja. Indonesia negeri yang kita damai, negeri yang solidaritas, Indonesia negeri yang penuh persahabatan. Salahkah kita mengucapkan selamat Natal dengan tujuan logika kemanusiaan? Tentunya tidak salah. Lah, yang menyampaikan mau mengucapkan selamat Natal itu haram dan kafir, apa kapasitasnya sebagai seorang mufti atau seorang mujtahid agama Islam? Tentu tidak. Mereka itu kapasitasnya hanya sekedar emosional. Lu sejak kapan mereka itu mengakui agama lain? Mereka yang melarang mengucapkan selamat Natal itu mereka tidak akan pernah mengakui agama lain. Nah, kewajiban kita, apalagi saya, membuat negeri ini menjadi sejuk, aman, damai. Dengan dasar apa? Kemanusiaan. Saya rutinitas sehari-hari. Saya menggandeng yang berlainan agama, khususnya saudara kita yang Kristen dan yang lain. Hanya apa? Mutlak untuk kerukunan. Dan tidak lebih, tidak kurang dari itu. Dan hanya di negeri kita tercinta ini adalah orang-orang yang memperkeruh dengan ucapan selamat Natal ini. Berarti poin Habib ini adalah boleh mengucapkan selamat Natal dalam kapasitas tidak meyakini syariat agama Nasrani, begitu Bib ya? Hanya sebatas hubungan sesama antara manusia, Bib ya? Iya, tidak mengimani. Habib, mohon maaf suaranya agak kecil, Habib. Halo? Ya, halo. Halo? Sekarang ini? Masih agak kecil. Atau mungkin earphone-nya dicopot, Habib. Jadi langsung audionya langsung ke handphone. Bentar. Halo? Ya, halo. Halo? Oke, masih kecil sih, Habib. Tapi oke. Halo? Ya, kedengeran. Sudah kedengeran, Habib. Kedengeran ya? Oke. Habib, kita coba bergeser ke masalah lain ya, yang teraktual. Kita membahasnya kan masalah-masalah nasional yang sekarang lagi kekinian, Bib ya. Ya. Nah, berbicara soal radikalisme dan terorisme, Habib, momentum di akhir Desember ini kan cenderung landai. Tidak ada kesan panas seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana ada tiba-tiba ada bom di gereja mana, begitu, Bib ya. Nah, menurut kacamata Habib, apakah dengan situasi seperti ini potensi ancaman terorisme dan radikalisme itu masih mungkin ada, Bib? Dan mungkin terjadi nggak sih? Karena kan 25 malam 25 alhamdulillah aman, tapi kan masih ada akhir tahun gitu. Nah, menurut pandangan Habib sebagai tokoh GKN, Gerakan Nurani GNK, mohon maaf, Gerakan Nurani Kebangsaan, ini seperti apa, Habib? Jadi alhamdulillah tindak pidana terorisme itu, pengeboman sampai saat ini belum terjadi lagi. Karena apa?
karena seluruh anak bangsa bersatu ikut menjaga keamanan di sekitarnya, ikut berpartisipasi, memberikan informasi kepada Polri dan TNI. Semua gayung bersambut, informasi itu disambut oleh Densus 88, bergerak dan ditangkap para tokoh-tokoh teroris tersebut. Solidaritas rakyat kepada Polri sangat memperkuat kinerja Polri, khususnya Densus 88, sehingga kejahatan pengeboman itu bisa kurang atau bahkan sama sekali tidak ada hingga saat ini. Ini harus diakui kerja Densus 88 karena berkat bantuan masyarakat rakyat Indonesia dengan informasinya, dengan sinerginya, sehingga begitu mudah Densus 88 menindak dengan tegas para pelaku tindak pidana terorisme. Dan beberapa kali kita lihat di televisi, Densus 88 menangkap berikut peralatan yang akan dipergunakan untuk mengebom. Dan itu semua, subhanallah, itu semua berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Karena rakyat sudah semakin sadar bahaya radikalisme dan intoleran yang sangat berbahaya sekali yang bisa memporak-porandakan NKRI. Pada satu ketika, beberapa kali diskusi saya di RRI maupun di tempat lain, saya sangat menghimbau kepada pemerintah pusat hingga pemerintah desa untuk mengawasi lingkungan sekitar. Dalam bentuk apa? Pengawasan dari keluarga, ayah, ibu kepada anak-anaknya. Tentang apa? Tentang pengaruh paham intoleransi dan radikalisme melalui YouTube, melalui medsos. Dan alhamdulillah pemerintah Kabupaten Garut telah mendengar dan membentuk Satgas khusus pemantauan radikalisme dan intoleransi dimulai dari tingkat desa. Dan saya terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Garut, khususnya Pak Bupatinya yang telah menjalankan ini. Sehingga semua bisa diminimalisir. Padahal kita tahu Garut itu basis NII. Dan alhamdulillah sekali di Solo pun sudah mulai diberlakukan pengawasan melekat. Halo Habib. Keluarganya sendiri. Yep. Berarti pandangan Habib kondisi saat ini diradikalisasi oleh seluruh stakeholder yang berkaitan itu sudah baik ya, sudah menunjukkan hasil yang positif Habib ya. Sangat positif sekali diradikalisasi programnya itu. Cuman kita tidak boleh lengah. Kita tidak boleh lengah dan kita terus memberikan masukan-masukan kepada Polri khususnya Densus 88. Ingat, Densus 88 tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan rakyat Indonesia. Dan harus diakui rakyat Indonesia itu sangat kuat dan kebal sekali. Sejak tahun 2000 hingga saat ini tentang berita pengeboman dan aksi pengeboman itu sudah sangat terbiasa. Dan inilah yang menjadikan rakyat Indonesia rakyat yang kuat, tangguh, kokoh dalam mewujudkan keutuhan NKRI. Dengan bantuan rakyat Indonesia, Densus 88 bisa berhasil. Oke, Habib, beberapa waktu terakhir ini kan banyak kelompok-kelompok yang terafiliasi dengan terorisme itu kan ditangkap oleh Densus 88. Apakah itu juga bagian dari penyebab sehingga potensi untuk aksi-aksi terorisme seperti ledakan bom di gereja itu berkurang, Habib? Dan cenderung tidak ada. Ya, pasti. Kelompok Jamaah Islamiyah ditangkap,
kelompok Jamaah Ansarud Daulah JAD ditangkap, itu otomatis semuanya bisa menyebabkan berkurang hingga 80%. Tapi kita tidak boleh lengah bahwa kejahatan terorisme itu terus akan terjadi dan terus akan memperbaiki organisasinya. Mereka hanya satu, ingin mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia menjadi bagian daulah khilafah Islamiyah. Dan kita sebagai rakyat Indonesia harus bekerja keras membantu TNI dan Polri, khususnya membantu Densus 88. Oke, Bib, mungkin perspektif Habib selama ini sebagai orang yang konsen dengan gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme, sekarang ini seperti apa sih Bib kondisinya kelompok jaringan terorisme? Apakah mereka masih melakukan pergerakan-pergerakan tertentu di bawah tanah, atau mereka ingin soft off di kemudian hari, atau menunggu momentum tertentu lagi, Habib? Mungkin perspektif tapi gimana? Kalau saya berpendapat satu, kelompok Jamaah Islamiyah, Daulah Islamiyah itu menyusup ke lintas pemerintahan, lintas sektoral, yang tujuannya satu, memprovokasi masyarakat, memprovokasi elemen rakyat Indonesia supaya tidak percaya lagi kepada pemerintah Republik Indonesia atas kinerjanya. Baru-baru ini memprovokasi masalah vaksin. Iya. Dan terus terang pemerintah ini sangat tidak bisa digoyang. Lah upaya kelompok teroris ini menggoyang tidak berhasil dengan bom, menggoyang mesti tidak percaya dengan vaksin. Dan segala macam fitnah diberlakukan. Dan ini rakyat semakin dewasa, semakin jeli dan teliti karena rakyat Indonesia ikhlas terhadap negerinya, cinta terhadap negerinya. Jadi situasional yang seperti ini memang harus diwaspadai. Banyak mereka trik-trik propaganda yang sangat jenius diciptakan. Tapi rakyat lebih jenius lagi untuk mementahkan itu semua. Nah, kelompok kelompok ekstrim dan radikal ini, intoleransi ini tidak kenal lelah dan waktu. Ingin memperontakkan Indonesia tidak harus dengan bom, tidak harus dengan penganiayaan, teror, tapi secara apa, propaganda. Pemikiran Habib ya? Pemikiran Habib ya? Brainwash ya? Pemikiran yang paling bahaya ini apa? Kebebasan berpendapat. Lah kebebasan berpendapat ini sangat kebablasan. Harus dikritik kepada pemerintah. Hendaknya harus mempertimbangkan kebebasan berpendapat ini tanpa syarat, tapi tertata dengan rapi sesuai dengan apa? Nilai-nilai luhur berbudaya bangsa dan negara kita. Contoh misalnya, boleh dong ngeritik pemerintah, tapi jangan dong mengecam pemerintah. Lah, contoh yang lebih konkret ya, musim pandemi ini semua merata di seluruh dunia. Tapi kenapa kelompok khilafah, kelompok Jamaah Islamiyah selalu menggaung anti vaksin, cabut darurat pandemi, cabut mandatory vaksin. Lah Indonesia ini kan juga karena corona, semua negara kan corona memperlakukan vaksin. Itu sudah mutlak dilaksanakan untuk mencegah. Mencegah itu lebih baik. Lah usaha pemerintah ini bangkit dari vaksin, merdeka dari vaksin, sudah ditunjang oleh rakyat yang semakin sadar. Tapi kenapa kelompok radikal dan intoleransi ini masuk dari situ untuk mengganggu? Ingat ya, pengeboman sekarang alhamdulillah 80% dikatakan berguna.
Bahkan saya katakan 100%. Tapi sekarang yang ada apa? Masuk ke dalam pemikiran-pemikiran yang sesat tentang vaksin dan COVID. Nah, yang saya sayangkan kenapa pemerintah kok tidak menindak. Nah, menindak dengan orang bebas berpendapat seperti ini otomatis lama-kelamaan akan seluruh rakyat Indonesia. Rakyat tentunya kan sudah jenuh tentang COVID dan permasalahannya. Nah, di era kebangkitan pemerintah Republik Indonesia dalam menuju kebangkitan ekonomi pasca memasuki masa pandemi menuju endemi, ini mereka merusak. Nah, ini harus ditindak dengan tegas. Kasihan dong rakyat Indonesia yang lain yang menginginkan keutuhan NKRI ini. Apa karena mereka cita-cita kelompok radikal ini, Jamaah Islamiyah, Daulah Islamiyah, dan Ansarud Daulah ini ingin menjatuhkan pemerintah dan ingin mendirikan Indonesia, ingin menjadikan Indonesia bagian dari khilafah. Cita-citanya apakah harus dibiarkan? Kan tidak. Tapi polemiknya begini, Habib. Mereka kan kalau misalnya perspektifnya Habib adalah mereka masuk ke kelompok-kelompok tertentu, termasuk ke instansi-instansi tertentu untuk mempengaruhi pemikiran mereka, target mereka begitu. Tapi kan hukum itu tidak bisa menyentuh ke kebebasan berpikir seseorang, kecuali ada tindakan yang memang nyata-nyata melanggar hukum gitu, Habib. Perlu nggak sih ada payung hukum lagi yang bisa mengatur sampai menyentuh ke permasalahan yang mungkin Habib tadi sebutkan? Ya sangat perlu payung hukum. Cuman ini kan politisasi. Tentunya kan rakyat harus diberikan pemahaman bahwa wahai rakyat, kami pemerintah Indonesia membiarkan Anda berpendapat, tapi jangan bikin gaduh. Nah, ini mereka lama-kelamaan rakyat akan gaduh. Maka dari itu diperlukan payung hukum tersendiri untuk mencegah kegaduhan dari kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul. Nah, saya menangkap maksud Habib. Kita sudah menangkap maksud Habib. Jadi artinya butuh regulasi tertentu yang bisa membentengi masyarakat dari pemikiran-pemikiran yang dilakukan oleh kelompok radikal dan terorisme ini ya, Habib. Ya, betul. Oke. Kita bergeser ke isu lain, Habib, soal situasi nasional tentang kekerasan seksual. Habib sudah mengikuti pemberitaan itu, apakah Habib? Soal Permen 30, Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 dan termasuk RUU TPKS, Habib. Ya, sekarang saya itu cuma menyampaikan satu pesan. Predator-predator seksual itu hendaknya harus dijatuhkan hukuman mati. Karena mereka ini berkedok guru agama mengelabui muridnya dengan dalil dan agama yang memang membolehkan. Tidak perlu dikebiri. Karena memang mencoreng agama. Agama itu mulia, suci. Saya rasa pemerintah harus menjatuhkan hukuman mati. Kalau masalah kebijakan, permen, dan lain-lain, itu saya sekali. Tapi situasionalnya sekarang kita melihat pemberitaan di media massa. Nanti sebentar di kota Bandung ditemukan 13 yang dibawa umur. Sebentar di kota mana lagi. Nah, ini kan menjadikan permasalahan tersendiri gitu loh. Permasalahan yang mutlak
harus diantisipasi. Jadi situasional seperti ini pemerintah harus memikirkan hukuman jerahnya, efek jerahnya. Apa? Hukuman mati. Karena memang kelakuan yang sangat tidak berperi kemanusiaan. Oke, Bib, beberapa waktu yang lalu itu dari Komnas Perempuan itu menyebutkan bahwa sebenarnya hukuman mati atau kebiri itu bukan satu-satunya cara untuk meredam adanya potensi kekerasan seksual, tapi harus ada edukasi kepada masyarakat, karena banyak masyarakat yang mungkin belum tahu mana sih batasan kekerasan seksual dan pelecehan seksual, sehingga seakan-akan masyarakat itu permisif. Nah, bagaimana pandangan Habib seperti itu? Ya, kalau hal ini pemerintah harus tegas memberikan batasan-batasan. Saya rasa edukasi itu hanyalah teori. Kasihan dong peserta didik yang masih di bawah umur, dikelabui, dan orang tuanya tidak bisa berbicara. Orang tua korbannya tidak bisa berbicara karena malu. Nah, ini kan kejahatan kemanusiaan. Saya berharap dan berdoa pemerintah mengeluarkan keputusan khusus tentang hukuman mati itu. Karena supaya apa? Supaya tidak ada terulang kembali. Ada efek jerah, Bib, ya? Ada efek jerah. Karena sudah banyak undang-undang yang dibuat. Sudah banyak pelaksanaan sosialisasi yang ada. Tapi tidak akan membuat sadar. Tentunya kejadian itu akan berulang dan terus berulang. Orang tuanya ini kan malu, orang tua korban. Mau dikemanakan? Terus korban ini yang masih di bawah umur kan mengalami tekanan psikomatis yang sangat terberat. Nah, kalau sudah mengalami tekanan psikomatis yang sangat berat, mau dikemanakan? Diperbaiki pun nggak bisa. Masalahnya ini makhluk ciptaan Tuhan yang sangat sempurna, manusia. Dia ciptakan sesuai dengan kodratnya manusia yang mulia. Nah, kalau dirusak dengan dengan orang-orang yang egoisme dalam beragama. Jadi lembaga pendidikan, baik itu boarding school maupun pesantren maupun seminari. Seminari enggak, maaf, saya ralat. Maupun pendidikan boarding school yang agama lain gitu. Harus mengawasi. Karena posisinya ini posisi yang strategis, lembaga pendidikan rawan untuk disalahgunakan pengajarnya. Jadi ditempatkanlah murid yang perempuan sendiri, murid yang laki-laki sendiri. Tapi memang pemerintah sebagai orang tua dari rakyat Indonesia harus betul-betul duduk mengawasi, melihat. Jadi maaf, seminar itu saya ralat ya. Ya, Bib. Ya. Berarti artinya ini kondisinya adalah tugas dari semua stakeholder, Bib, ya. Karena kan kekerasan seksual ini bukan termasuk bukan hanya di Garut itu yang dia memiliki yayasan yang seolah-olah menjadi tanda kutip pondok pesantren, tapi ternyata juga di internal kampus juga terjadi kasus pelecehan seksual kepada mahasiswinya gitu loh. Jadi artinya ada perlu pengawasan semua pihak, ya, Bib, ya. Perlu pengawasan semua pihak. Oke. Habib, ada isu yang lain ya soal apa sih namanya? Sebentar, Habib. Soal institusi kepolisian, Habib. Jadi sepanjang dipimpin oleh Jenderal Listio Sigit Prabowo ini kan banyak dinamika yang terjadi gitu. Ada plus minus, mungkin ada yang masih kurang atau yang sudah mulai bagus. Nah, secara umum aja gambaran perspektif Habib terhadap institusi ini seperti apa, Habib?
Ya, saya mengapresiasi institusi kepolisian Republik Indonesia. Sangat bagus sekali, menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Artinya, perkembangan yang luar biasa itu yang mereka tuh perlihatkan apa sangat mengayomi rakyat, melayani rakyat dengan sepenuh hati. Dan semua permasalahan yang dilaporkan, pengaduan, selalu tepat waktu untuk ditangani. Jadi polisi sekarang lebih maju dan lebih dewasa dalam melayani rakyat. Tentunya Pak Sigit berangkat dari pengalaman, dari usia beliau yang masih muda, pengalaman yang luar biasa. Pak Sigit itu dengan sepenuh hati ingin menjadikan Polri itu sebagai abdi rakyat yang betul-betul bersahabat. Tidak sekedar abdi rakyat yang ada jarak. Abdi rakyat dengan tanpa jarak, tanpa batas. Jadi bisa rakyat itu merasakan bahwa Polri itu melekat di hati bersama rakyat. Alhamdulillah saya melihat semua permasalahan bisa terselesaikan dengan baik. Dan langkah-langkah permasalahan diselesaikan sesuai dengan koridornya. Jadi saya sangat mengapresiasi kinerja polisi yang begitu luar biasa mementingkan rakyat di atas segala-galanya. Jadi sudah tidak ada lagi istilah polisi punyanya pengusaha. Polisi punya rakyat. Polisi mengabdi bersama rakyat. Karena rakyat itu adalah wakil Tuhan di bumi. Karena rakyat itu adalah apa? Pemegang saham Republik ini 100%. Jadi kira-kira begitu, Saudara Presenter. Oke, siap. Habib, kita bergeser ke isu lain soal panasnya tensi politik di Indonesia. Ini kan masa pandemi masih jalan gitu, masyarakat masih terkonsentrasi dengan penyelesaian masalah pandemi karena berdampak ke semua sektor kehidupan, Bib, ya, termasuk ekonomi, termasuk sosial juga gitu. Tapi di tengah situasi ini menjelang 2024 kok banyak sekali tokoh-tokoh bangsa kita yang seolah-olah bukan menawarkan perbaikan, tapi justru malah menawarkan diri sebagai calon presiden. Apakah etis menurut Habib kondisi saat ini? Termasuk salah satunya bencana Semeru, tiba-tiba ada baliho gede banget, wanita cantik yang memberikan mempromosikan diri gitu, Bib. Apakah etis para tokoh bangsa itu saat ini untuk mendeklarasikan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden dan sebagainya? Bagaimana menurut Habib? Jadi kalau saya rasakan, saya sebagai bagian dari rakyat Indonesia, itu berduka dengan tragedi COVID yang sudah hampir memasuki tahun ketiga. Dan ini masih memerlukan waktu pemulihan itu sangat panjang. Dan pemerintah bersama rakyat berjibaku untuk berjuang melawan COVID. Sementara para wakil rakyat, para menteri, semuanya lebih mementingkan perjuangan untuk melawan COVID-19. Namun ada beberapa wakil rakyat dan beberapa menteri yang konsentrasi untuk pencalonan di 2024. Saya rasa ini sangat tidak elok, sangat tidak manusiawi. Kenapa? Rakyat sedang berduka, jiwa rakyat yang mengalami gangguan psikomatis pasca menghadapi COVID-19.
untuk memasuki masa endemi. Dari segala lini rakyat itu terguncang. Pemerintah berusaha mendampingi rakyat untuk memperbaiki keadaan untuk jadi lebih baik. Dan alhamdulillah pemerintah Republik Indonesia menempatkan negeri kita tercinta ini bersama rakyatnya menjadi yang utama. Sudah mendapat penghargaan dari dunia pemulihan yang tercepat dan terbaik. Dan juga menurut analisa beberapa pakar ekonom, perekonomian Indonesia sudah mulai meningkat menuju ke baik-baik. Bayangkan saja ini masih berjuang, yang lainnya pada sibuk untuk mencalonkan presiden, memasang baliho, seakan-akan mendapatkan simpati, ingin mendapatkan simpati, itu rakyat malah tidak akan bersimpati. Kalau menurut saya, hemat saya, sebaiknya kita tahan dulu lah. Sebaiknya para kandidat calon itu menahan diri dulu. Sampai sudah misalnya endemi itu berjalan, perkembangan sangat bagus, mulai menanjak, barulah dipikirkan untuk masalah langkah-langkah pencalonannya. Saya rasa memasuki masa endemi ini sangat berat dan penuh dengan risiko. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan, saudara moderator. Oke, Habib, kita mungkin perlu mengapresiasi Nahdlatul Ulama yang telah merampungkan Muktamar ke-34, Habib. Sebelumnya kan sempat situasinya panas gitu, ada istilah namanya gergeran gitu ya. Jadi persaingan antara mencalon ketua umum satu dengan calon ketua umum yang lain sampai situasinya hampir chaos di awal-awal bulan kemarin, di mana posisi Muktamar hampir digeser ke Jawa Timur, Bib, ya, dari Lampung. Nah, yeah. Tapi alhamdulillah situasinya kondusif sampai selesai pemilihan ketua Tanfizi yang akhirnya dimenangkan oleh Gus Yahya. Nah, menurut Habib, apa yang sekarang terjadi di PBNU sendiri, dianggapnya sekarang itu lebih damai, lebih adem lagi. Apa yang terjadi di PBNU menurut Habib Syakur sebagai tokoh Jawa Timur, Habib? Ya, sekarang di PBNU sendiri terjadi perubahan yang sangat signifikan, yang lebih dingin, lebih baik, lebih damai. Karena kita tahu PBNU itu organisasi milik semua rakyat Indonesia, tanpa terkecuali. PBNU itu dari cerita perjuangan sejak pembentukannya, cita-cita pembentukannya di zaman almarhum Syekhuna Khalil Bangkalan, guru dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan para kiai pendiri NU yang lain. Cita-citanya satu, untuk mendinginkan Indonesia, mempersatukan Indonesia, dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, perubahan pasca Muktamar ini adalah perubahan yang memang nyata, bahwa NU berdiri, NU ada sebagai pendingin Indonesia, sebagai pemersatu Indonesia, tanpa terkecuali. Sudah banyak guncangan fitnah yang telah dikikis habis oleh para nahdien. Fitnah yang ditujukan kepada NU. Nah, kerja yang sangat kooperatif NU, khususnya para nahdien, untuk mengikis habis, mempertahankan keutuhan NKRI, mendinginkan Indonesia dari propaganda-propaganda politik, itu sangat nyata ruh perjuangan para kiai, para asatidz pendahulu NU sebelum masa kemerdekaan hingga selesai masa kemerdekaan dan saat ini. Jadi terpilihnya Kiai Haji Yahya Stakuf itu sangat mewarnai moderasi beragama, sangat mewarnai
NU sebagai organisasi milik semua rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Saya sangat mengapresiasi terpilihnya yang muda untuk regenerasi NU, yang mana Kiai Haji Stakuf usianya jauh lebih muda daripada Kiai Haji Said Akil Siraj. Dan memang mungkin ya yang saya ketahui mungkin baru sekarang ini, mungkin ya takut saya salah ya, mungkin baru sekarang ini ketua umum PBNU itu dari HMI. Mungkin ya, Iya. takut saya salah. Akhirnya semua KHMI tepuk tangan kali ini gitu. Iya, semua kita HMI tepuk tangan gitu. Beb, ini kan Gus Yahya kan salah satu, semua orang mungkin tahu lah Gus Yahya ini fatsunya adalah Gus Yahya. Akhir di beliau sebagai juru bicara presiden. Nah, Ya. sebenarnya mungkin nggak sih Gus Yahya ini bisa mewarisi kepemimpinan Gus Dur di PBNU? Ya, sangat mungkin karena Gus Yahya ini merupakan salah satu di antara beberapa orang yang mempunyai kedekatan dengan Gus Dur. Dan Gus Yahya ini sangat adem, sangat akhlak, sopan santun terhadap para kiai sepuh yang lain. Ini beliau mewarisi sifat-sifat akhlakul karimah, sopan, budi pekerti luhur dari para kiai pendiri NU. Jadi memang Gus Yahya ini pemikiran yang lebih mementingkan moderasi beragama dan lebih mementingkan kemajemukan dan lebih mementingkan NU yang berkelanjutan menghadapi globalisasi. Saya rasa NU akan semakin besar, semakin kuat, dan semakin menggelora di dunia internasional di saat kepemimpinan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Pip, Gus ini kan orang yang punya jabatan sebelumnya di PBNU gitu, di kepengurusan Kiai Said Akil gitu kan. Tapi melihat kacamata Habib sendiri, kira-kira tantangan dari Gus Yakut ini untuk ke depan, untuk periode 5 tahun ke depan ini apa sih Bib, yang paling berat? Apalagi di tahun 2024 ada Pilpres, Bib. Apakah mungkin Gus Yakut akan ditarik-tarik situasi politik elektoral itu, Bib? Halo, Habib? Halo, Habib? Halo. Ya, Habib. Siap. Sudah masuk, Habib. Sudah. Halo. Jadi tantangan ke depannya Yahya ini sudah tidak lagi memikirkan 2024. Memikirkan bagaimana caranya menghadapi globalisasi yang sangat menantang. NU sudah kuat dan kokoh menghadapi fitnah dari kelompok-kelompok yang tidak suka dengan NU. Nyatanya di luar institusi NU tidak bisa mencalonkan diri. Jadi Gus Yahya sangat bisa konsen untuk NU dalam menghadapi globalisasi. Dan juga NU bisa menjadi penetrasi di dunia internasional terhadap paham-paham radikalisme yang masuk dengan pemikiran-pemikiran yang global. Jadi saya benar-benar menghargai, menghormati pemikiran Gus Yahya ini ke depannya dalam memimpin NU. Adapun Gus Yahya merintis komunikasi dunia internasional dengan segala lintas sektoral, itu harus diapresiasi. Karena aplikasinya di saat Gus Yahya menjabat sebagai Ketua Umum PBNU, itu akan teruji.
Jadi di sini warga Nahdien sangat bangga atas terpilihnya Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf sebagai Ketua Umum PBNU. Jadi masih ada proteksi, mungkin masih Gus Yahya masih punya proteksi untuk tidak ditarik-tarik ke wilayah politik praktis gitu, ya? Ya, saya yakin begitu. Gus Yahya tidak akan mau untuk ditarik ke wilayah politik praktis. Karena selama ini wilayah politik praktis itu banyak kegaduhan. Dan NU merupakan salah satu dari ormas Islam terbesar yang bermartabat. Jadi NU merupakan salah satu ormas Islam terbesar yang bermartabat. Demikian juga ormas Islam yang lain. Tapi mengingat NU ormas Islam yang anggotanya terbanyak dan terbesar. Habib, ini kebetulan ada pertanyaan dari pemirsa kita, Habib, ya. Ada 2 pertanyaan, Habib. Nanti saya bacakan satu persatu, Habib, ya, biar kita clear ya, Habib, ya. Ya. Jadi pertanyaan pertama adalah, menarik tadi disampaikan payung hukum soal MUI yang mengeluarkan fatwa tentang ruang lingkup radikal. Jadi mungkin nggak sih Habib, MUI mengeluarkan fatwa khusus untuk memberikan legitimasi penanganan radikalisme di Indonesia, menunggu payung hukum yang mungkin saja dibahas di lingkup eksekutif dan legislatif nantinya, Bib. Ya, sangat mungkin MUI membuat payung hukumnya untuk melegitimasi pemerintah dalam memerangi radikalisme dan intoleransi. Sangat mungkin. Karena apa? Saya rasa MUI itu sudah lelah dari fitnah. Sudah lelah dari gonjang-ganjing. MUI itu terdiri dari komponen-komponen tokoh masyarakat yang katanya sudah dinobatkan sebagai ulama. Sedangkan kita kan belum tahu kategori ulama itu bagaimana yang diakui oleh pemerintah. Jadi MUI sendiri mungkin membuatkan payung hukum masalah penindakan radikalisme dan intoleransi yang selanjutnya diharapkan bisa menjadi penguat TNI atau Polri dan Densus 88 dalam menindak kegiatan teroris. Halo, Habib. Ya. Oke. Jadi itu penting, Bib, untuk melengkapi itu, Bib, ya. Karena kan biasanya di hukum itu yang kurang memadai adalah istilah-istilah radikalisme itu apa begitu. Jadi sehingga penggunaan regulasinya kurang maksimal. Ya, karena itu istilah itu dikaburkan aja. Sehingga regulasinya kurang maksimal. Tapi pasca anggota MUI yang ditangkap yang terindikasi sebagai jamaah Islamiyah, MUI tidak akan mau lagi difitnah, digonjang-ganjingkan. Jadi sangat mungkin MUI akan membuat sebuah fatwa yang jelas redaksinya untuk penguatan dalil pemerintah dalam menindak tegas pelaku radikalisme dan intoleran, khususnya tindak pidana terorisme. Baik. Oke, Bib. Sudah ditangkap, Bib. Jadi itu pertanyaan pertama tadi, Bib, ya. Ini pertanyaan kedua, Bib, saya bacakan lagi, yaitu tentang isu Islamofobia yang menyerang pemerintah dan Polri. Bagaimana menurut Habib? Apalagi isu ini muncul setelah pelaporan Habib Bahar ke polisi. Ini menarik, Habib, yang saat ini lagi panas, Habib, ya. Silakan, Habib. Ya. Saya rasa isu Islamofobia itu dikumandangkan oleh kelompok-kelompok yang tidak suka kepada polisi. Kelompok-kelompok yang tidak suka radikalisme ditindak.
Nah, sekarang setiap warga negara Indonesia, rakyat Indonesia, berhak melaporkan siapa saja yang membuat dirinya gelisah atas kelakuannya, ceramahnya, tindakannya yang meresahkan masyarakat. Tugas kepolisian Republik Indonesia adalah membuat masyarakat teduh, damai, aman, tenang. Nah, bagaimana polisi dikatakan Islamofobia, sedangkan Polri-nya aja anggotanya kebanyakan umat Islam. Sedangkan pemerintah kebanyakan menterinya, ASN-nya umat Islam. Loh, kumandang Islamofobia itu dikumandangkan oleh orang-orang yang memang dirinya takut kepada Islam. Maksudnya gini, orang-orang yang kelompok-kelompok yang mempergunakan Islam sebagai sarana untuk menteror, menyalahgunakan Islam ya, menyalahgunakan Islam sebagai sarana untuk menteror rakyat dan negara Indonesia. Contoh dengan tindakan apa? Terorisme. Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, cinta kasih. Tapi kenapa kelompok-kelompok teroris ini, Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansarud Daulah, selalu mengkumandangkan bahwa Polri itu Islamofobia, pemerintah Islamofobia. Karena dirinya juga Islamofobia, merasa agama Islam tidak berhasil ditunggangi, sehingga dilemparkan tuduhan itu kepada polisi dan pemerintah. Ya harusnya mereka ini yang mengkumandangkan Islamofobia ini harus berpikir salah mereka menunggangi agama Islam untuk kegiatan-kegiatan terorisnya. Pemahaman-pemahaman tentang terorisme. Saya katakan mereka itu yang mempergunakan narasi Islamofobia adalah kelompok yang salah memahami agama. Fungsi mereka dan polisi adalah apa? Meluruskan, menindak tegas. Bib, ini kan ujung dari narasi Islamofobia itu kan biasanya ketika ada kelompok mereka yang ditangkap dan diproses hukum sampai di penjara, keluarlah istilah kriminalisasi ulama. Dan saya juga sedikit mengutip statement dari Prof. Mahfud MD Menko Polhukam, di mana sebenarnya pemerintah itu tidak melakukan kriminalisasi ulama, hanya ada oknum ulama yang berlaku kriminal kemudian diproses hukum gitu. Bagaimana pandangan Habib? Sekarang saya ambil ilustrasi. Halo Habib? Iya. Orang yang dikatakan ulama itu menjadi bercerita tentang apa? Permasalahan dan minta bantuan untuk mencarikan solusi dari segi agama. Ulama itu harusnya pemersatu, merukunkan, mendamaikan, bukan memperkeruh. Jadi istilah kriminalisasi ulama itu adalah istilah pembohongan publik. Nggak ada itu kriminalisasi ulama, nggak ada. Karena dirinya hanya sebagai ustadz, sudah mengklaim sebagai ulama, dan mengajar ke sana kemari dengan narasi yang kotor, dengan narasi fitnah, tujuannya satu, ingin memperkeruh negara ini, ingin negara ini tidak utuh, sehingga selalu mereka mempergunakan narasi kriminalisasi ulama. Sebetulnya pemerintah itu harus punya ketentuan siapa yang berhak dipanggil ulama. Kalau menurut pendapat saya, ulama itu yang meneduhkan, yang merangkul semua pihak. Jika ada permasalahan, perselisihan diselesaikan secara musyawarah. Bib, Bib, ada hadis namanya kalimatnya seperti ini mungkin ya. Al ulama'u warasatul anbiya. Jadi ulama itu pewaris para nabi.
di mana Nabi itu selalu menebar kasih, menebar perdamaian, mendahulukan akhlak dibanding syariat agama begitu Bib ya. Nah, bagaimana pandangan Habib ketika ada orang yang mengaku ulama tapi mulutnya kasar, menghina-menghina, sementara setelah dikonfrontasi mengakunya bahwa saya memerangi kezaliman, bukan pemerintah. Sementara narasi sebelumnya dia selalu menjelekkan, misalnya, mohon maaf ya, Joko Dok, atau misalnya merawat narasi kadrun cebong seperti itu. Bagaimana pandangan? Apakah benar ulama seperti itu, Habib? Nggak benar itu. Itu bukan ulama. Itu preman. Preman yang membayar para pendengarnya untuk duduk bersama. Jadi preman yang ditokohkan sebagai ulama ustadz dibayar dan membayar pendukungnya untuk mengakui bahwa dirinya ulama dan ustadz. Kalau seorang ustadz ulama selalu rendah hati, tawadu, selalu berbicara mendinginkan, selalu berbicara logika. Kalau ada perselisihan diselesaikan dengan musyawarah untuk mencari mufakat. Nah, kalau berbicara keras kasar, seenaknya bicara untuk memerangi kedaliman yang mana? Saya mau tanya, kedaliman yang mana? Ya dia yang mendalimi para pendengarnya, memberikan pemahaman yang salah. Jelas itu. Para pendengarnya itu nggak ngerti apa-apa. Diundang, dihormati, dikasih duit, sehingga pemahaman itu bisa masuk. Ulama yang benar itu apa? Sholatnya berjamaah di masjid atau di rumahnya. Terus tutur katanya lembut, hatinya lembut, mendinginkan semua pihak. Dan jadi rujukan kalau masyarakat itu punya masalah, mendamaikan masyarakat. Dan secara kasat mata kita lihat bahwa yang bersangkutan tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Untuk berzina, untuk utang tidak bayar. Tidak. Kalau ada utang dibayar. Tidak melihat rezekinya berapa hari ini didapat. Tidak berambisi untuk mencari pengikut. Kalau ulama yang benar itu orang datang belajar, duduk, dan insya Allah pengikut dan banyak. Kira-kira itu. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya, Habib. Sekarang itu kan banyak dalam tanda kutip ulama yang menontonkan kemewahan, hedonisme itu. Yang terakhir itu kan ada video Habib Bahar yang ada di suasana itu, Habib ya. Habib udah lihat ya, Habib, videonya itu ya. Sementara di ajaran Islam itu kan kenapa sih Rasul itu menyarankan agar celana umat Muslim itu dipotong sampai atas mata kaki, karena waktu itu kelompok-kelompok kafir Quraisy itu menggunakan jubah yang sampai ketarik tanahnya itu, Beb. Nah, jadi menunjukkan kesombongan gitu. Makanya Rasul menganjurkan untuk memotong celana jangan sampai di bawah mata kaki, karena biar agak tidak menunjukkan kesombongan seperti kafir Quraisy. Tapi fenomena sekarang ini banyak tokoh dalam tanda kutip, saya tidak mengeneralisir semua ulama, Beb. Ada mungkin tokoh-tokoh tertentu yang menunjukkan kemewahan. Apakah itu etis menurut Habib? Apakah benar menurut Habib? Saya begini ya, garis besarnya. Kalau benar-benar ulama atau benar-benar ustadz
Karena keilmuan agamanya, pasti rezeki itu datang. Harus minta, tanpa harus minta. Saya tidak akan berbicara rezekinya Habib Bahar dari mana, dan saya tidak akan berbicara bahwa Habib Bahar itu siapa dan bagaimana. Tapi saya cuma sampaikan satu. Saya tidak simpati dengan video Habib Bahar di satu tempat. Saya tidak simpati. Cuman yang jelas ulama itu tidak syarat dengan kemewahan. Ulama yang sejati itu selalu memikirkan para muridnya, para pengikutnya, memikirkan kesejahteraan, kemaslahatan para pengikutnya. Artinya begini, ulama yang sejati tidak memikirkan berapa uang yang harus dikasih, yang harus didapat, tapi memikirkan sekitarnya. Jangan sampai kelaparan, jangan sampai kehujanan, jangan sampai kepanasan, dan juga jangan sampai kesakitan. Artinya sakit, ke rumah sakit tidak mampu membayar, terus tidak punya rumah, dicarikan jalan bagaimana caranya bisa beli rumah. Terus menerus dipikirkan itu umat, dicarikan solusi. Karena dekat sama Allah Ta'ala. Dengan hatinya yang ikhlas, yang bersih, ketekunan dalam beribadah, minta rezeki kepada Allah Ta'ala, minta petunjuk dengan istikharah, dengan bermunajat kepada Allah Ta'ala dan bertawasul kepada Kanjeng Nabi. Dan insya Allah lewat ulama yang seperti inilah umat itu akan terselesaikan dengan masalah-masalahnya. Nah, kalau ada ulama, ada orang dilabeli ulama mengumpulkan harta kekayaan yang melimpah, ya itu patut diragukan. Lo menunjukkan ke publik, ke umatnya, oh saya ini lo sudah sukses gitu. Ya, menunjukkan ke umat patut diragukan. Oke, Habib, mungkin ini closing statement buat Habib. Ada saran nggak Habib dari Habib Syahkur kepada bangsa Indonesia dan pemerintah saat ini agar situasinya tetap kondusif, tidak ada gaduh, kemudian semua damai, COVID segera selesai gitu, Habib. Monggo Habib. Jadi yang pertama saya ingin menyemangati Polri dan TNI. Yang memusuhi TNI dan Polri itu muaranya dari kelompok khilafah. Dan ini tidak perlu ada waspada secara khusus. Rakyat sudah sangat jeli dan teliti untuk memerangi para kelompok khilafah ini. Dan rakyat harus mendukung TNI Polri bersama-sama untuk membubarkan, memerangi kelompok khilafah ini sampai ke akar-akarnya. Karena kita ini sekarang semua sedang berjuang melawan COVID-19. Berjuang untuk mewujudkan kemerdekaan. Negeri kita ini negeri yang damai, rukun, majemuk. Hanya karena permasalahan COVID ini akan diporak-porandakan. Itu tidak boleh. Pemerintah wajib didukung khususnya arah kemana merdeka COVID-19 dengan program pemerintah menjaga protokol kesehatan dan vaksin. Yang keempat, wajib hukumnya seluruh anak bangsa tanah air menjaga keutuhan NKRI. Karena di sini apa? Para kelompok khilafah itu tidak pernah menginginkan NKRI itu utuh.
Dan wajib hukumnya, karena begini ya, saya katakan wajib hukumannya bukan berarti saya sebagai seorang mufti, tidak. Saya sebagai seorang yang ingin semua anak bangsa ini bersatu, membantu TNI Polri menumpas habis radikalisme, intoleransi, dan kelompok-kelompok khilafah. Dan wajib setelah itu kita menyadarkan para pengikut kami untuk kembali ke jalan yang benar, yaitu apa? Cinta tanah air dan bangsa dalam bingkai kasih sayang dalam kemanusiaan. Kira-kira begitu, saudara moderator. Oke. Terima kasih Habib atas waktunya bincang santai bersama inisiatifnews.com hari ini. Terima kasih. Mohon maaf Habib, saya mengganggu waktunya pagi ini Habib ya. Saya yang mohon maaf ini dengan peralatan sederhana sehingga tadi tersendat-sendat ini. Ya, semoga perbincangan hari ini memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat kita. Amin. Dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dan institusi pemerintah lainnya termasuk masyarakat Indonesia bisa segera terselesaikan Habib ya. Dan Amin. Semoga COVID segera tuntas, tidak ada varian-varian baru yang meledak seperti pertengahan tahun ini. Terima kasih atas waktunya. Salam untuk keluarga. Demikian inisiatifnews.com, perbincangan saya dengan Habib Syakur selaku inisiator. Terima kasih atas partisipasi kalian semua. Semoga perbincangan hari ini bermanfaat. Salam sehat selalu, tetap jaga protokol kesehatan, jangan sampai tertular, dan selalu cuci tangan dan pakai masker dimanapun kalian berada. Terima kasih. Selamat siang, selamat pagi menjelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.